Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan siapa? Oke, sudahkah siapkan kopinya dan teh manis? Yang penting tidak memabukkan. Oke, hari ini saya ada Johnson Box. Di mana Johnson Box ini bisa digunakan ke splitter yang sistemnya SYN ya, atau ChainSafe yang pakai switch perpindahan SYN ya. Cuman di sini saya menggunakan kabel snack yang 24 channel. Jadi ini langsung bisa masuk. Kebetulan ini ada 4, cuman saya baru pasang menggunakan 2 karena belum sempet ya nyolder lagi dan XLR-nya sudah habis stoknya. Kemungkinan nanti kita akan beli lagi, nyicil ya, sistem nyicil. Oke, di sini sudah jadi, udah siap. Semalam sudah kayak saya bereskan, sudah saya cek semua dan aman. Di sini kabelnya menggunakan Canare, cuman Canare sudah agak lama ya, karena stok lama ini. Terus XLR-nya pakai RCX yang terjangkau, dan kebetulan sini konektornya ada di DK ya, ori Jepang Canare. Nah, perbedaan Canare lama sama yang baru itu di sini masih pakai drat yang lumayan cukup lama ya. Kalau kita pakai atau pas kita copot, kita pasang, ini agak lama. Berbeda dengan yang konektor yang terbaru sekarang, dia cuma 1 kali putar udah kunci semua langsung masuk. Kalau ini mesti beberapa kali baru masuk. Cuman di sini saya karena sudah ada barang ini udah lama, tahun lalu. Dari tahun lalu itu belum dipakai karena tahun lalu baru ketemu juga barangnya. Jadi kadang-kadang kesempil-sempil ya. Dan sebetulnya ini dari splitter yang lama. Dan saya rekondisi menggunakan, oh iya, ini pertama itu digunakan untuk splitter. Jadi splitter tanpa Johnson Box. Nah, mixer waktu itu menggunakan 48 channel. Nah, kabel ini panjangnya 70 meter. Jadi ke depan FOH itu tarikannya 2 kabel 48 channel. Berikut bisa in buat output juga. Waktu itu 48 channel itu buat in dan outputnya bisa lagi. Jadi splitter analog itu 48 channel input. Jadi splitternya itu hanya untuk FOH dan monitor 48 channel. Dan tanpa menggunakan mixer sistem I/O digital, masih analog. Jadi pakai mixer, misalkan mixer Yamaha CL atau yang lainnya yang belum seperti sekarang Midas ya, yang sudah menggunakan kabel cat, itu udah cukup ya. Nah, waktu itu kabel ini digunakan untuk sistem itu. Jadi sistem inputnya masih analog, menggunakan kabel biasa, dan ke mixer monitor juga menggunakan mixer analog, belum digital, kadang-kadang digital. Jadi saya rubah, saya potong dari 140 meter, 70 meter, 70 meter itu dipotong. Ini dipotong 20 meter kurang lebih, dan dibikin buat Johnson Box. Jadi bukan buat input ke FOH ya. Nah, di sini saya bikin Johnson Box. Jadi yang baru itu hanya konektor baru. Jadi konektor lama saya jual. Kebetulan ada teman saya yang jual beli, jadi dia mau nampung barang bekasnya XLR-nya ini. Waktu itu berapa ratus, cuman nggak langsung saya jual semuanya langsung, karena nyopotnya itu waktu itu dari splitternya dulu baru ke konektornya ini juga. Jadi beberapa ratus itu sama konektornya kayak gini. Jadi pembaharuan semua untuk konektornya, terkecuali konektor multipin ini.
Jadi yang lama itu kabelnya lama, multipinnya lama. Nah yang baru itu konektor XLR, terus Johnson box-nya. Nah Johnson box ini saya custom, saya bikin sendiri. Ya, lumayan lah untuk bikin boxnya saja itu bisa dapat motor Matic bekas ya, tapi bukan NMAX. Yeah. Di sini bukan pamer, tapi karena ada harga ada kualitas. Jadi kalau kemarin kan saya sempat bikin yang Johnson boxnya itu boxnya ya beli online, saya rekondisi reparasi, jadi catnya dikelotokin semua, terus dikasih labelnya lagi gitu, sampai kadang-kadang di stikerin jadi bagus. Cuman ketebalannya itu cuman 1 0, berapa pas nggak sampai 1 mili kalau salah, tipis. Tapi itu emang murah, harganya di kisar 200-300 ribuan per boxnya. Kalau ini bisa 5 kali lipatnya, 5 sampai 6 kali lipat untuk harga boxnya saja, belum konektornya. Jadi ini sebetulnya saya juga waktu itu sekitar lama itu saya rombak dulu, copot-copotin. Setelah copot-copotin konektornya saya kumpulin, ada berapa baru sibatnya 50 atau 100, saya kirim ke teman saya, terus kirim lagi. Akhirnya ya habis, ganti yang baru. Karena konektor gini itu mesti baru. Sayang kalau kita pakai konektor lama, capek-capek nyolder ya. Capek-capek nyolder, tapi konektornya pakai yang lama kadang-kadang udah nggak gigit ya si dalam XLR ini. Terkecuali ini XLR cowok. Tapi kalau XLR cowok sering dipakai juga dia akan aus, tipis jadi tipis. Nah sebetulnya ini tuh ada ukuran milinya. Jadi tiap-tiap konektor itu berbeda. Nah kemarin saya cari yang harga terjangkau. Ini mirip-mirip Neutrik. Perbedaannya cuma 0, berapa, 0, sekian ya, 0,2 apa 0,1 mili perbedaannya, tipis banget perbedaannya, tipis gitu perbedaannya. Dan di sini juga saya tidak menggunakan Neutrik konektornya karena Neutrik lumayan harganya. Jadi ada persamaan yang dulu saya ingat sempat sering beli, yang alhamdulillah awet ya, dari tahun 2014 itu bisa sampai 2000 sekian lah, kurang lebih 5 tahun itu masih bagus ya. Sebetulnya gimana kita cara penggunaannya ya. Jadi kalau lebih kita menggunakannya lebih apik atau lebih nggak gusak-gusuk kayak gitu, itu insya Allah lebih awet. Itu terkadang sound juga dulu itu kita ibaratnya beli baru speaker monitor atau wedges itu kita beli baru, setelah 2 tahun 3 tahun kita jual. Jadi jual beli baru tapi nambahin lagi, nombok lagi, yang akhirnya barang itu emang dulu itu emang jarang sampai nambah banyak ya, jarang banget sampai nambah banyak. Karena itu, jadi setelah maksimal 3 tahun ganti. Tapi barangnya fit dan bagus semua, bermerek ya. Jadi pas di lapangan itu yang bermasalah itu jarang ke speaker, jarang ke mixer, jarang ke perangkat yang lain. Paling seringnya itu di mikrofon bermasalah itu, sama mikrofon, sama perkabelan pun kita kadang 3 bulan itu cuci full. 3 bulan itu untuk rutinitasnya, 3 bulan dicuci sampai bersih sambil dicek-cekin yang bagus. Kabel snack pun gitu, dicuci, dites-tesin, kalau bagus ya lanjut, kalau nggak bagus ya kita rombak sampai ganti konektor. Jadi waktu itu fit semua. Nah kadang-kadang cuman ya permasalahannya itu kadang-kadang kalau kita udah capek ngonekin listriknya yang bermasalah, karena panel waktu itu saya belum bisa, intinya yang kelistrikan itu sangat jarang ya,
tison itu untuk listrik-listrikan, yang dimana waktu itu ujung-ujungnya listrik semua, 220 volt listrik semua. Kita pasang 3 pas, ternyata tidak ada netralnya, atau kebalik netralnya, bukan tidak ada netral, kebalik netralnya. Yang ada di colokan steker itu 220 volt semua, akhirnya ya meleduk lah. Itu sempat sekali apa 2 kali itu yang terjadi. Cuman ya kenanya itu speaker. Jadi speaker kadang speakernya itu waktu itu ibaratnya pakai 5. Untungnya itu bukan speaker atau power gedenya ya, baru speaker monitor seperti itu, seperti speaker float. Jadi dari 5 itu bukan 5, 6 speaker 6 itu, jadi saya tuh pasang delay di sebuah gor. Nah pas nyalain delay, karena mixernya udah digital yang kena UPS yang bermasalah, jadi sebelum dicolokin itu pakai UPS dulu, UPS colok meledak UPS-nya. Terus jadi di gor itu saya nyalain UPS dan yang lain nyalain speaker. Nah kita disebar tuh 3 orang. Pas saya nyalain mixer UPS-nya kena, dan speaker ada yang putus fuse dan ada yang kena sistem power supply-nya. Jadi hampir-hampir jong. Nah waktu itu emang kebetulan saya belum tahu sistem, belum banyak tahu sistem sound system gitu. Sistemnya belum pada tahu waktu itu saya. Jadi belum, sekarang lebih enak karena ada YouTube juga, bisa kebantu. Jadi dulu itu belajar itu dari buku dari rekanan relasi gitu, atau dari guru-guru kita belajar sound itu. Makanya kalau di rental itu dulu itu banyak ilmu, paling kayaknya kalau banyak rekan lebih enak, bisa sharing banyak. Jadi itu cerita dulu. Alhamdulillah dari tahun 2016 saya belajar, sampai sekarang pun masih belajar. Oke. Jadi di sini balik lagi ke splitter, ke Johnson box. Nah, di sini Johnson box. Kenapa saya nggak, misalkan di sini kan pakai Johnson box yang 24 channel. Misalkan begini. Kenapa saya nggak langsung 33, 34, 35, 36, 37 dan sekian ya. 24, 25, 26, 27 sampai ke 48. Nah, karena di lapangan itu kalau untuk festival terkecuali gestar itu nggak sampai di atas 24 channel. Nah, home band itu ya. Nah, terkecuali kalau gestar itu sekarang itu emang sudah kadang-kadang 32 channel pun sudah habis. Kalau untuk sekarang itu sequencer pun itu bukan 1-2 ya, kadang-kadang sequencer itu sampai 8. Nah jadi kalau 32 channel ya itu habis. Ternyata terkadang kalau mixer digital pakai M32 itu ya kita negosiasi sampai dapatnya maksimalnya di 32. Misalkan dari 40 channel atau 36 atau di atas 32 itu dinegosiasi kita sama roadbandnya atau SE-nya, sound engineer-nya, sampai akhirnya ya karena menggunakan kita mixer Midas ya akhirnya sampai 32. Nah permasalahannya di situ adalah ketika MC pakai atau ketika ada penambahan mic wireless, misalkan kadang-kadang kalau kita acara, nggak semua acara itu event ya, terkadang ada yang ibaratnya pembukaan atau misalkan opening semacam perumahan atau opening sekolahan, itu kan kadang-kadang gestarnya menggunakan channel 32. Nah ketika yang misalkan kepala sekolahnya pengen nyanyi atau apa, itu nggak ada mikrofon karena channelnya sudah habis. Nah kalau menggunakan mixer M32 saya biasanya masuk ke aux in pakai yang XLR female, terus ke
eh, TRS. Jadi masuk ke aux ini tuh buat wireless. Nah, nanti mudah-mudahan sebetulnya saya udah bikin videonya belum ya? Perasaan sudah pernah. Nah, bagaimana untuk sistem di depannya atau mixer FWH-nya gitu? Kalau sesama Midas atau menggunakan hanya dapat 32 channel, itu saya sudah pernah, kalau salah sudah pernah bikin videonya, jadi silakan dicari-cari dulu. Kalau nggak ada silakan komen, biar nanti kapan-kapan kalau saya ada event atau ada kerjaan di luar, pas ketemu kayak sistem seperti itu, nanti mungkin mudah-mudahan saya ingat dan saya bikin videonya. Kebetulan di sini saya sudah tidak ada mixer ya, jadi agak susah sekarang. Nah, mixernya berubah jadi seperti ini. Buat modal ini ya, mudah-mudahan nanti kebeli lagi atau dari Midas supportnya pakai HD96 kirim di rumah ke rumah. Nah iya loh. Oke, jadi itu kenapa saya pakai itu. Nah, nanti kalau misalkan memang ada sistem gestar yang menggunakan di atas 32 channel atau menggunakan di atas 24 channel, jadi kita bisa masuk menggunakan ini. Nanti tinggal pakai ini, apa namanya? Solasi kertas, ditandain nomor, atau biasanya itu ditandain nomor, sini di atasnya kita pasang, kita cek gitu. Pasang dan kasih nomor, misalkan 24, ini kasih lagi 24 25 sampai sini, kasih nomor ya pakai solasi kertas, dan di sini biasanya dikasih nama, ibaratnya gestarnya siapa gitu. Jadi kalau ada masalah pun lebih enak. Nah, jadi saya tuh punya yang 32 channel langsung dan sekarang dibagi 24, terus ada yang per 12 channel, itu belum banyak sih saya bikin. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa kebeli lagi ya. Kalau yang seperti ini pun modalnya lumayan, yang penting bisa berjalan dulu. Nah, kebetulan yang Johnson Box 12 channel itu saya hanya punya 2 Johnson Box gitu. Oke, kita udah ngobrol ngalir ngidul. Rencana paling nanti saya bikin lagi kabelnya. Sebetulnya sini sudah cukup sih, menggunakan 2 kabel dan Johnson boxnya 6. Ini sudah cukup. Tapi lebih baiknya kalau misalkan kalau pakai yang sewanya yang punya atau vendornya menggunakan splitter misalkan kayak switch itu, nah itu pasti kabelnya butuh dipakai. Ini pasti kepake nih. Apakah kita bikin lagi kabel snack biasa? Oke, itulah ngobrol basa-basi kita. Enaknya sambil ngopi sih. Jadi tonton videonya sambil ngopi. Yang penting tidak memabukkan. Oke, saya Asep Tendi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.